Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai materi AAP, mulai dari manage word awal ya. Jangan lupa untuk presensi. Nanti presensi tetap semuanya lewat SIA gitu. Jadi sesuai dengan presensi kalian dan kalian bisa lihat apakah sudah tercatat hadir atau tidak. Oke, kita mulai dari awal untuk manage word. Jadi di sini ini sudah ada ya, sudah ada teks. Jadi saya langsung untuk untuk materi ya. Jadi awal ketika kalian ada word itu kan seharusnya kalian harus atur dulu mau kertas seperti apa. Di layout ini ada margin, orientasi, size, kolom. Jadi di sini kalian bisa set dulu mau landscape atau portrait. Jadi kalau portrait berarti memanjang ke bawah ya. Kalau landscape berarti ke samping, melebar. Jadi nanti akan melebar seperti ini. Size-nya ukurannya mau kertas apa, kalian atur dulu gitu. Jadi lebih baik memang di awal kalian harus mengatur dulu untuk ukuran kertasnya daripada harus mencatat terlebih dahulu. Cuman ini biar lebih mudah saja ya, saya kasih tulisan terlebih dahulu. Ini mengenai surat lamaran pekerjaan. Jadi lebih baik tulisannya belakangan. Jadi kalian bisa mengatur terlebih dahulu sehingga tulisan atau kata-katanya juga pun sesuai dengan kertas yang diinginkan. Kalau diatur di akhir seperti ini, efeknya atau malesnya ya, karena ngeditnya akan 2 kali gitu. Kalian sudah ngetik, capek-capek sudah ditata, tapi habisnya itu salah kertasnya, maka ini kan otomatis harus diatur lagi. Ini harusnya gimana ukuran kertasnya disesuaikan. Jadi kalian bisa pilih mau kolomnya juga di sini bisa kalian pilih. Mau 1 kolom, mau 2 kolom. Kalau 2 kolom nanti akan terpecah menjadi 2 kolom. Ini hanya tidak terlihat ya, tapi batas ini hitam. Ini menandakan dia ini space, ada jarak di sini. Jadi tidak langsung. Kolom juga misal orientasi landscape ya, jadi kelihatan. Nah ini ada space di sini. Jika 2 kolom mau 3 kolom maka kalian tinggal 3 kolom, ada yang left lebih ke kiri atau lebih ke kanan. Untuk right berarti lebih ke kanan, lebih banyak kanan ya. Ini untuk break berarti kertasnya ya, untuk ngebreak next page atau page-nya untuk continue berlangsung event page. Nah, lalu untuk marginnya sendiri, ini saya kembalikan ke 1 kolom aja. Untuk yang portrait ya, kita gunakan portrait saja. Margin di sini kalian bisa pilih untuk marginnya sendiri mau normal, mau narrow, mau moderate. Ini maksudnya top, left, bottom, right. Ini kanan, kiri, atas, bawah ya. Kita klik custom margin untuk pengaturannya itu disesuaikan. Ini default-nya 2,54. Ketika kalian ganti, jadi ini kan default aja ukurannya segini tulisannya. Biasanya itu ukurannya itu 4343. Jadi untuk atas biasanya ukurannya 4. Kalau bottom biasanya yang bawah ukurannya 3. Left kiri ukurannya biasanya 4. Biasanya kiri karena untuk 4 jilid ya. 3. Yang kanan 3. Oke. Nah, ini nanti akan berubah seperti ini. Bisa kalian lihat jadi atasnya itu jaraknya berarti dia 4. Yang kiri itu 4, yang kanan 3, yang bawah itu 3. Jarak ke bawahnya ini 3. Tulisannya kan berubah nih. Nah, ini untuk yang Jakarta sendiri ini pakai tab. Ada garis siku di sini. Jika garis siku ini kalian hilangkan, kalian tarik ke atas atau ke bawah sama aja ya. Kalian tarik ke bawah juga akan hilang. Maka dia akan kembali menjadi satu kepada yang terhormat ini karena dia jadi satu baris. Misal kalian mau ngadakan tab, kalian tinggal klik aja di sini, bisa tambahkan beberapa tab ya. Kalau mau ngilangkan ya tinggal ditarik ke atas atau ditarik ke bawah, nanti akan hilang tabnya.
Tab itu bukan seperti, tapi di keyboard, misalnya ini saya hapus ya, di keyboard di situ ada tab. Kalian tab di sini ini sesuai default yang ada. Mau seperti ini boleh, atau kalian langsung menggunakan tab yang ada. Ini saya hapus dulu untuk tabnya. Misal ini saya letakkan di sini ya, yang ke-10 misal. Ya langsung nge-tab. Kalau nggak langsung nge-tab, kalian tinggal klik tab, nanti langsung menuju ke lurus garis siku yang ada. Tuh. Tulisan ini juga, ini malah kenapa ada di bawah. Misal, ini kan harus ke atas ya. Untuk mengatur ini kalian bisa blok. Ini kan menggunakan tab ya. Jadi nge-tab dari awal kalian. Ini kalian tinggal blok, lalu di sini tab-nya kalian tinggal geser aja. Angka 5. Gesernya itu harus tetap di garis. Kalau lewat dari garis, maka nanti akan hilang. Ke bawah nanti akan hilang tab-nya. Tuh kan, tinggal pas klik aja di garisnya yang ada untuk nge-tab. Ini untuk pengaturan. Jadi atur kertasnya dulu, mau batas kanan kiri, atas bawahnya berapa. Karena ketika diatur di akhir, kalian gunakan default tapi ternyata aturannya salah, maka ya resikonya itu kalian harus mengedit ulang tulisan kalian karena nanti harus menyesuaikan kertas ya. Ketika tidak sesuai kan otomatis nanti tulisannya ya sedikit kacau gitu. Jadi lebih baik diatur di awal untuk margin. Lalu setelah mengatur margin, mungkin masuk ke find and replace. Kita masuk ke find and replace. Oke, jadi awal kita harus mengatur marginnya di layout. Jadi sesuai yang dimau. Oke, oh iya, margin tadi masih belum selesai ya. Tadi baru marginnya aja. Lalu paper, ini bisa kalian ganti ukuran kertasnya juga, mau A4, mau legal, mau statement, eksekutif, kalian bisa atur sendiri. Pilih sesuai yang kalian mau. Width untuk lebar, height untuk tinggi. Jadi mau lebarnya berapa senti, misal A4, tapi lebarnya mau yang ukuran 20 misal, atau tingginya berarti yang 25, kalian bisa ganti di sini berapa senti. Ini default dari bawaannya aja, untuk A4 ukurannya sekian. Lalu di sini ada layout. Layout di sini ada header dan footer. Header di sini tertera 0, yang di bawah footernya 1,27, vertical alignment-nya top. Header selain dari page setup di margin tadi, kalian juga bisa lihat di insert. Insert di sini ada header, ada footer. Ini terserah kalian mau pilih yang mana. Misal header itu yang bagian atas. Kalian tampilkan ini, maka nanti akan ada header ini. Ini kita hapus saja, belum ada borders ya. Nah, di sini akan tertera 0 cm. Ini batas maksudnya yang di atas, karena itu di sini tidak ada space di atasnya, karena untuk yang bagian atas 0 cm. Header selain dari insert tadi, kalian klik 2 kali, klik kiri ya 2 kali di kertasnya, maka nanti akan hilang. Bisa kalian tadi lihat dari margin, layout margin, bisa dari insert sendiri, atau bisa kalian klik 2 kali saja di bagian atas ataupun bagian bawah. Kalian klik 2 kali, bagian bawah juga sama, nanti akan keluar header footer-nya. Sebelumnya tidak ada menu header dan footer. Kalian klik ini kan tidak ada menu header dan footer, tapi ketika kalian klik header dan footer, maka nanti akan tampil header dan footer-nya, menunya. Nah, ini kalian bisa set. Header dari atas ini kan 0. Bisa kalian ganti, misal di sini saya mau 1. Kalian enter, nanti akan dia berjarak 1. Tadi kan kita setnya 4 ya, 4 cm. Misal di sini kalian mau set 2 cm, jadi di tengah ya. Nanti bisa berubah gitu. Bagian bawah putar, misal di sini juga mau kalian ganti 1,27, kalian ganti 1,5 misal. Maka yang di bagian bawah pun dia akan berjarak 1,5. Pertengahan ya, karena yang di bawah kan tadi kita set 3. Jadi di tengah. Lalu untuk halamannya sendiri, ini paling pojok kiri,
Ini ada header sendiri, ada footer sendiri, ada page number. Nah, ketika header yang tadi ya, ini mau kalian ganti, saya nggak mau yang model ini. Headernya saya mau yang bentuk seperti ini. Nah, nanti akan terbentuk header sendiri. Dia akan langsung berurutan 1, 2, 3. Dia akan berurutan sendiri. Misal di sini saya tambahkan ya halamannya. Oke, ini untuk header. Sebelum itu saya tambahkan lagi halamannya, misal di sini ya. Dari Budi, saya enter. Ini bukan di enter terus. Beda ya. Ketika kalian enter terus, maka tulisan itu akan berubah. Misal di sini saya tulis yang berikutnya itu lampiran 1. Misalnya. Nah, ini kan ketika kalian enter terus ke bawah, sampai menuju halaman yang ketiga, maka sekalinya kalian menuliskan di sini sebuah tulisan, lalu kalian enter sebuah tulisan lagi, enter, maka yang di bawah itu akan tetap turun. Ini kan akan berjarak, di atas lampiran ada space, ada jarak. Mau kalian enter terus, maka dia akan turun terus. Nah, gimana caranya biar tidak turun ketika lampiran itu kan pastinya tetap di halaman berikutnya. Tidak berubah ya, maksudnya tetap dia di halaman baru, bukan di bawah tulisan di halaman sebelumnya gitu. Tetap dia lampiran tetap di halaman terbaru. Oke, ini saya hapus dulu. Saya letakkan di atas saja, misal di sini lampiran ya. Nah, ini kalian bisa gunakan Ctrl Enter. Ya, maka akan tampil di bawah. Mau kalian kasih tulisan di bawah sini, mau kalian enter, dia tidak akan bergerak. Di bawah Budi misal kalian enter terus, atau kalian kasih tulisan terus kalian enter, maka yang bagian bawah lampiran dia tidak akan bergerak. Jadi dikliknya Ctrl Enter bersamaan untuk membuat yang baru, tulisan baru di halaman baru, sehingga nanti akan tampil di halaman terbaru. Walaupun kalian tulis di atas, maka ini lampiran tetap dia ada di permulaan halaman yang baru. Lampiran 1, misal lalu ada lampiran 2. Nah, ini saya enter, lalu kalian klik Ctrl Enter, maka akan ada di halaman berikutnya. Misal di sini lampiran 2. Lampiran 2. Enter lagi, Ctrl Enter. Misal di sini yang berikutnya lampiran 3. Saya buat 3 lampiran. 3. Nah, ini akan bisa kalian lihat header-nya pun dia akan mengikuti sendiri secara otomatis, halamannya dia akan berubah juga. Gitu. Jadi untuk membuat tulisan di halaman baru agar tidak berubah ketika ada tulisan di atasnya, kalian bisa klik Ctrl Enter bersamaan di keyboard. Kita lanjut ke header. Untuk ngecek header, kalian klik 2 kali, misal di sini ya. Ini akan tampilkan tadi untuk pengaturan dari atas, dari bawah 2 cm, 1,5 cm untuk yang dari bawah ya, footer from bottom. From bottom itu maksudnya ukurannya dari bawah. Header from top berarti header di mana ini jaraknya ukurannya dari atas 2 cm. Kalau 1,5 ini ukurannya dari bawah ke atas 1,5 cm. Di sini ada different first page. Ketika kalian klik different first page, maka otomatis yang berbeda hanya halaman yang pertama. Halaman kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya akan tetap. Tapi halaman pertamanya beda sendiri. Kalian bisa atur di sini, misal header-nya mau kalian bentuk yang lain, misal yang ini. Maka halaman pertama saja yang berubah. Yang kedua, ketiga, tetap sama. Misal kalian klik lagi, di sini ada different, odd, and even page. Ini menandakan berarti genap ganjilnya beda. Odd ganjil dan even genap. Jadi di sini halaman 2-nya tidak ada, kalian bisa set sendiri. Halaman 3-nya akan sama dengan halaman yang kelima. Halaman keempatnya tidak, halaman kelimanya sama. Jika kalian ganti, misal di sini halaman yang kedua. Halaman pertama tetap beda. Kenapa? Karena di sini masih di checklist ya. Masih kita checklist.
Halaman kedua, misal di sini mau kalian ganti header-nya, bentuknya itu seperti ini misal. Lalu untuk yang footer, yang bagian bawah itu sama. Mau untuk yang kalian checklist, yang first page, out and event page ini juga sama. Jadi kalian tinggal mau seperti apa untuk kertasnya gitu. Jika different first page ini dihapus, maka otomatis halaman pertama itu adalah halaman ganjil. Maka dia akan mengikuti aturan yang ganjil. Different in event page-nya kita hapus, maka dia akan mengikuti yang pertama kali kita set. Yang pertama kali kita set kan tadi yang bentuk seperti ini. Maka dia akan kembali ke bentuk yang awal. Tapi ketika kita centang, maka dia ada. Tapi bukan berarti hilang. Ya hilang sih, tidak kelihatan ya, tapi dia akan kembali lagi tanpa kita set ulang. Jadi dia akan terset seperti sebelum kita ganti yang pertama kali, gitu. Kecuali kita delete ya, karena tadi tidak delete, hanya masalah checklistnya aja yang kita hilangkan, gitu. Mau dikasih tulisan header bisa. Jadi nanti misal bentuk seperti ini, maka dokumen title-nya ini misal di sini kalian ganti menjadi surat lamaran pekerjaan. Bisa langsung kalian ganti. Ini untuk different first page. Yang ini kan belum difference ya. Tadi tidak saya klik different first page. Sehingga otomatis halaman ganjilnya akan semuanya berubah. Jadi ketika saya klik different first page, dia akan kembali ke pengaturan yang pertama. Pertama kali kan tadi saya gunakan yang seperti ini. Maka yang biru, yang terakhir itu dia hanya berlaku di halaman page yang ketiga. 3, 5, dia baru. Tapi ketika ini masih tetap. Kenapa? Tadi saya hanya menghilangkan checklistnya aja. Kalau mau mengganti, ya ini tinggal diganti atau kalian tinggal hapus aja. Tapi jadi ini harus dihapus dulu. Baru nanti akan mengikuti aturan perubahan yang berikutnya. Gitu. Karena tadi kan saya tidak hapus ya, hanya menghilangkan checklistnya aja. Maka dia kembali lagi ke halaman atau ke model yang sebelumnya. Gitu. Dan untuk header dan footer, jadi kalian bisa mengatur untuk jarak dari atas berapa, dari bawah berapa. Lalu different first page berarti pisah halaman ya, halaman pertama mau seperti apa, genap ganjilnya bagaimana, ataukah mau disamakan semua. Kalau mau disamakan semua, centangnya tinggal dihapus aja semuanya. Maka semua akan sama. Page untuk yang bagian bawah, misal di sini footernya, mau kalian ganti page-nya dalam bentuk seperti ini, maka nanti akan semua tertulis page 1, page 2, dan sebagainya. Atau kalian bisa menggunakan page number. Page number, top of page berarti yang bagian atas ya. Bottom of page berarti untuk yang bagian bawah. Bottom berarti ini untuk yang footer. Tapi untuk yang top page berarti ini untuk yang header. Header akan berubah. Misal saya gunakan yang ini, maka header dia akan berubah. Dia akan ada seperti ini. Semuanya akan berubah. Jadi header yang ini sendiri, footer ini sendiri dia bisa mengatur, tapi ketika kita menggunakan page number, maka dia akan juga mengikuti sesuai page number kita. Top of page berarti ini pengaturan untuk header, bottom berarti untuk yang bagian bawah, gitu. Page margin, maka di sini untuk di bagian marginnya ya, seperti ini. Nah, dia ada di dalam seperti ini. Lalu ini untuk page number, kita tidak gunakan borders ya, ini langsung ada borders sendiri tadi sesuai dengan page number style yang kita pilih tadi ya, yang saya pilih. Ini kalian saya delete aja karena nanti akan ada borders sendiri. Ini untuk header footer. Jadi bisa kalian pisah halaman pertama genap ganjil dan kalian bisa mengatur di sini header footer page number-nya. Lalu header footer sudah. Masuk ke find and replace. Lalu ke find and replace. Oke, find and replace, pencarian ya. Di home, ini ada find and replace.
Find, misal kita klik find, maka dia akan muncul navigasi di sini. Navigasi ini ada heading, ada page, ada result. Heading ini tidak ada. Kenapa? Karena kita belum membuat sebuah heading di kertasnya. Misal saya buat heading ya di sini. Ini saya enter saja. Misal di sini adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, di home ini ada pilihan normal. Kalau normal berarti ini ya tulisan biasa, normal biasa aja. Jika saya klik ini adalah heading, jangan lupa kursornya diletakkan di surat lamaran pekerjaan. Kursor diletakkan di surat lamaran pekerjaan ini di awal ya, lalu saya pilih yang heading. Maka nanti akan muncul headingnya. Yang pertama surat lamaran pekerjaan. Heading 2 berarti dia akan menjadi subbab, bergeser ke kanan. Heading 3 bergeser lagi. Misal di sini heading pertama, ini adalah 1.1. Biasanya ketika KP ya, ini kita tidak melihat kontennya ya, surat lamaran pekerjaan kan nggak mungkin ya ada 1.1. Anggap misal di sini dijadikan heading. Sama seperti kayak penulisan KP ataupun TA. Biasanya kan ada anak-anak dari subbabnya ya 1.1, 1.11. Misal berikutnya ini adalah 1.11. Misal di sini adalah lampiran pertama. Lampiran pertama. Nah, ini bisa kalian set misal di sini, saya letakkan di awal, ini adalah heading yang kedua. Maka dia akan menjadi anak heading, anak subbab dari surat lamaran pekerjaan. Ini ada tanda panah, ini bisa kalian sembunyikan, tulisannya bisa disembunyikan. Nah, ketika surat lamaran pekerjaan berarti keseluruhan, ketika lampiran berarti ya yang ada di bawah lampiran, dia yang akan berubah. Misal di sini 1.1 saja, yang ini saya buat 1 saja. Ini ketika seperti ini kalian bisa geser. Ini kan di atas ada tanda kayak beban ya, beban timbangan. Kalian bisa geser sesuai dengan seharusnya mau diletakkan di mana. Misal diletakkan di ujung, ya kalian tinggal geser. Yang digeser itu bagian bawah, kotak ini. Kotak timbangan yang bawahnya itu. Jangan, kalau cuma satu, ini hanya satu saja yang akan bergerak. Seperti ini. Tapi ketika kalian geser bagian bawah, maka dia akan ikut semuanya. Kalian yang ini yang digerakkan, maka hanya satu yang bergerak. Yang ini juga ketika kalian yang bagian atas, maka hanya bagian surat lamaran pekerjaannya yang bergerak. Tapi ketika bagian bawah segi 4 ini, maka semuanya yang akan bergerak. Oke, ini untuk menampilkan ya. Misal lampiran berikutnya saya jadikan heading juga. Ini lampiran 1. Misal ini lampiran 2 ya. Itu 1.1, misal ini 1.2. Ini adalah lampiran yang kedua. Ini saya jadikan heading juga, tadi heading 2, ini saya jadikan heading 2, misal lampiran 3. Ini lampiran 3. Untuk yang 1.3, ini saya jadikan juga heading 2. Yang ini lampiran 4. Lampiran 4 untuk yang heading 2. Oke. Nah, dia akan tampil di sini heading. Ketika kalian klik, ini akan menuju ke yang dimaksud. Jadi tidak cari satu-satu ya. Ketika kalian klik, maka nanti akan menuju pada yang dimaksud. Lampiran 4 akan menuju lampiran 4. Lampiran 3 akan menuju lampiran 3. Ini untuk heading. Lalu nanti, ini heading 2 berarti dia akan menjadi anak subbab ya. Sama untuk ini bisa ketika kalian ini diklik, lampiran 2 dia tidak ikut ke dalam lampiran 1, tidak tersembunyi ya. Ini sebenarnya di bawah, misal di sini ada tulisan ya. Ini langsung mengikuti aturan format ini ya. Kalau mau langsung numbering library, maka seperti tadi, maka dia akan langsung mengikuti urutannya. Tadi kan saya ngetiknya satu-satu ya, 1.2, 1.3.
Nah, kalian bisa menggunakan numbering untuk dia secara otomatis berubah untuk penomorannya. Tadi saya menggunakan, misal di sini numbering. Numbering di sini 1. Ini menjadi A untuk setnya. Kita bisa define new number format. Nah, ini kalian ganti. Misal di sini number formatnya di situ kan akan diubah menjadi 1.1 misal. Oke. Number style kita set yang angka saja ya, 1 biasa. Jadi bisa angka Romawi kecil, ABC dan sebagainya. Saya set di sini angka. Oke, angka di situ sudah tertera 1, jadi nanti yang akan berubah adalah yang bagian belakangnya saja. Jadi yang akan berubah nanti 1.1, 1.2. Oke. Maka dia akan formatnya akan terbentuk sendiri. Ketika ini mau diganti, kalian sama seperti tadi ya, tinggal digeser-geser aja. Misal mau dilurusin, tinggal kalian geser aja seperti ini. Kalau mau tetap bentuk seperti ini, dibiarkan seperti ini. Gitu. Nah, kalau yang ini kan masih belum mengikuti format numbering ya. Bisa dilihat dia tidak terkunci, tidak terblok di sini. Kalau yang ini terblok sehingga kita tahu bahwa ini menggunakan numbering. Ini saya ganti saja. Oke, saya ubah. Lampiran 2, tapi saya delete sehingga tadi kan karena disembunyikan ya untuk ininya. Maka di sini kalian bisa langsung menggunakan set numbering aja. Karena di sini sudah ada tulisan. Tapi ini sebenarnya ketika kita enter, dia harusnya sudah mengikuti format numbering gitu. Tapi karena kita sudah langsung ada tulisan ya di awal, sehingga ini masih harus di-set lagi. Maka kalian nge-setnya satu-satu, bisa satu-satu. Ini bisa kalian set di sini di venue number format seperti yang tadi ya, berarti ini tinggal kalian ganti saja yang bagian belakang itu adalah 2. Aturannya tetap yang 1-2 ini. Oke. Jadi bisa langsung di sini karena tadi kita sudah set ya 1.1 di sini akan langsung muncul untuk number formatnya sehingga tinggal langsung melanjutkan saja. Lanjutkan saja di sini kita tinggal klik ini kita hapus ya. Karena tadi kita ketik sendiri gitu. Ini misal tadi kita buat fontnya kita kalau mau disamakan nanti tinggal diatur saja mau seberapa gitu jaraknya dan aturan dari penulisannya gitu. Ini misal di sini diletakkan di 1 ya, yang ini diletakkan di 2. Atau di sini ya. Sehingga nanti biar kita samakan semua. Untuk yang ini berarti sama. Berarti kita letakkan ini tadi di sini 1 dan satunya di 2. Oke. Sisanya sama. Untuk yang ini misal numberingnya sama ya, tinggal melanjutkan saja. Ini saya hapus. Misal kita tidak ganti ya, tetap saja dengan format yang ada. Nah, yang ini juga kita hapus, gunakan numbering yang ada aja, langsung. Oke, ini untuk heading, sehingga nanti akan tampil di sini headingnya. Page, nanti di sini ada yang akan tampil itu page-nya, ada 5 halaman kan, berarti ini page-nya satu-satu, menuju pada page yang ada. Lalu untuk result, hasil untuk pencarian. Ketika pencarian, misal di sini kalian mau mencari apa? Mau mencari kalimat atau kata surat.
Kalian enter di navigasi, maka nanti akan tampil kata surat yang dicari. Di sini ada tiga result, 3 hasil di surat lamaran pekerjaan. Di bersama ini saya mengajukan juga ada surat, lalu di sini juga ada surat. Jadi ini akan menampilkan pencarian. Kalian cari di sini lamaran pekerjaan. Kalian cari yang lamaran. Kalian enter, maka yang akan tampil adalah yang lamaran. Nanti tinggal di enter, sehingga menuju kata lamaran yang dimaksud. Gitu. Jadi walaupun di heading sama saja. Ini selain heading banyak ya, kalian bisa set macam-macam. Yang ini misal mau kalian set juga bisa sebenarnya. Tidak heading, tapi misal di situ mau yang quote, nanti dia akan berbentuk quote. Ini word pause karena saya ngedit ya. Ini kalian bisa cari, enter lagi aja. Ini untuk find ya, pencarian. Sampai sini bisa diikuti. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Selain find di navigasi, kalian sebenarnya bisa menggunakan Ctrl F. Kan klik Ctrl F bersamaan, nanti akan muncul. Ini navigasi misal saya tutup ya. Kalian klik Ctrl F, nanti akan muncul navigasi. Ctrl find, Ctrl F ya. Maka dia masuk ke pencarian, atau bisa kalian gunakan find. Itu sama aja. Klik find atau Ctrl F bersamaan. Gitu. Lalu misal di sini kalian pilih selain find, masuk ke advanced find. Nanti akan ada find, replace, dan go to. Jika ada yang tampil seperti ini, maka kalian tinggal klik yang more saja. More, terus nanti akan tampil seperti ini. Biasanya pencariannya itu find sama dengan yang di navigasi ini, jadi bisa find langsung lewat navigasi yang tadi, atau menggunakan control find, atau bisa menggunakan yang tadi ya, find di bawahnya, find advance ya. Pencarian dalam kata di sini ada beberapa pencarian yang bisa kalian lakukan. Lalu masuk ke replace, itu pencarian. Masuk ke replace berarti ini mengganti. Misal di sini kita ganti, tadi kita mencari surat ya. Jika ada kata di situ, kalian bisa menggantinya. Jadi intinya karena tadi saya sudah ngetik ya pencarian surat dan lamaran tadi. Misal di sini kita cari tetap surat ya. Surat kita ganti dengan lembar. Ganti dengan lembar. Coba kita cari tadi next, find next. Itu ada di surat lamaran pekerjaan. Ini sudah tidak ada. Up berarti ke atas. Kalau down, ini find next sudah dia ke atas. Urutannya dari bawah. Tidak ada lagi karena sudah mentok di atas. Kalau down, nanti dia mulainya dari bawah, ke bawah, mulainya ke bawah. Pencariannya kan ke bawah dari surat, terus nanti yang terakhir baru. Terakhir lagi tidak ada. Kalau all berarti acak aja. Kalau all find next berarti tinggal dia acak sesuai dengan tempat kursornya. Gitu. Oke, tadi muncul juga yang box ya. Itu yang di header. Karena tadi yang di header kan kita tidak hapus ya. Saya tidak hapus yang header sehingga tadi muncul box. Box yang warna merah ya tadi tiba-tiba muncul di bawah itu. Di header karena headernya yang awal saya tulis surat lamaran pekerjaan tadi. Tapi nanti tinggal dilihat yang ada di kertasnya aja. Yang text box menandakan bahwa sebenarnya di belakang layar itu ada text box yang masih belum diganti. Tapi dia mengikuti karena sesuai dengan set yang kita set tadi ya, first page dan sebagainya itu, odd even yang beda, halaman ganjil dan genap yang beda. Tapi kita masih belum mendelete apa yang sudah kita set, sehingga dia sebenarnya ada di belakang layar gitu. Sehingga ketika kita mengetikkan sesuatu di header dan footer tetap nanti akan terbaca ketika kita mencari kata yang dimaksud, dan kebetulan kata itu ada di ketikan yang kita masukkan di header ataupun footernya.
Jadi kadang dia akan muncul gitu, walaupun tidak terlihat. Sebenarnya nanti juga nggak akan terlihat, dibiarkan. Atau mau kalian set ulang ya nggak apa-apa gitu. Nah ini untuk replace tadi masih find next untuk mencari ya. Misal di sini ini ternyata ketika find next untuk blok dari kursornya di sini menuju pada yang pertama aja, yang di atas. Di sini ada replace all, berarti kalau replace itu satu-satu, kalau replace all berarti semua kata surat nanti akan berganti dengan lembar. Tapi ketika replace aja, maka hanya yang terblok aja yang terganti. Misal di sini saya replace, maka yang kedua dia tidak akan berubah. Dia langsung menuju pada kata surat yang kedua, yang mau diubahkan surat. Kita cek yang pertama yang di atas tadi, dia berubah jadi lembar, bukan surat lagi. Karena ini diganti dengan antara diganti dari surat ke lembar. Dan yang saya pilih tadi yang replace. Find next berarti semua surat masih ada. Yang tergantikan hanya yang pertama. Misal jika kata lembar ini tidak semua kata surat mau kalian ganti menjadi kata lembar. Tapi kalau mau diganti semuanya, maka kalian tinggal replace all. Replace all berarti di sini we made one replacement, berarti hanya satu yang diganti. Kenapa? Karena yang kedua tadi pun sudah terganti. We made satu replacement berarti dua yang diganti. Maka semua terganti lembar. Ini jadi lembar, yang tadi juga jadi lembar. Tulisannya itu akan mengikuti tulisan kita di sini. Karena kita tulis besar semua, maka semuanya pun akan terganti dengan kata lembar dengan huruf besar semua. Jika kalian salah, seharusnya itu hurufnya L-nya aja yang besar gitu. Maka kalian tidak bisa menggunakan find pencariannya lagi, find what-nya itu bukan surat. Karena tidak akan ketemu lagi. Kenapa? Karena sudah tidak ada kata surat di sini, no result found. Jadi tidak ada kata surat lagi di sini, sehingga tidak ada yang dicari. Maka kalian harus mengganti surat ini dengan kata lembar. Jadi kan surat sudah diganti lembar. Lembar misal ini seharusnya L-nya aja yang besar, sisanya kecil, misal seperti itu. Maka kalian bisa mencari. Di sini akan, ini karena sudah terakhir ya. Oke, saya letakkan di sini. Find next. Nah, ini akan terganti pencarian. Oh, kalau mau semuanya tinggal langsung replace all aja. We made 3 replacement, berarti ada 3 yang diganti, di replace. Oke, maka semua akan diganti. Oke, oke, coba kita cek. Kok nggak terganti? Dan salah. Oke, kita tutup dulu ya. Misal untuk replace. Jadi replace bisa melalui find, bisa juga melalui replace ini. Find next. Oke, kita replace. Kita cek. Nggak ngaruh ya. Oke. Kita ganti surat, replace all. Oke, ternyata dia mengikuti kata ya. Suratnya pun walaupun kita tulis kecil, dia tetap tertulis besar. Oke, berarti
Ya berarti hurufnya hanya akan terganti, tapi seharusnya bisa. Jadi di sini replace akan terganti dengan kata yang ada, tapi mengikuti ini ya. Oke, karena ini saya juga baru coba. Bentar. Replace all surat menjadi lembar. Oke, jadi karena huruf mempengaruhi ya pencarian. Oke, replace all baru bisa. Oke. Menjadi 4. Oke, berarti ketika replace pencarian ini tergantung dari yang mau diganti. Jadi ketika kita mau mengganti, misal di sini ternyata tadi untuk surat, karena untuk yang di awal itu kan hurufnya beda-beda ya. Untuk yang di sini kan tadi huruf besar semua, tapi untuk yang di bawah dia huruf kecil. Nah, ketika huruf itu di awal masih bisa diganti, tapi ketika sudah tergantikan semua, misal di sini sudah tergantikan dengan huruf yang ada, maka pencarian dia harus menggunakan format yang ada, apakah kecil semua ataukah besar semua, replace-nya juga nanti menyesuaikan juga ya, mau diganti seperti apa, maka kalian baru bisa mengganti, tapi dengan pencariannya itu berarti hurufnya itu sesuai dengan yang ada di teks. Apakah huruf besar semua, apakah huruf awalnya saja yang besar. Jadi itu mempengaruhi untuk replace. Gitu. Replace di sini saya gunakan use wildcard. Atau bisa kalian coba-coba lagi yang lain ini fungsinya kemana. Gitu. Ini untuk replace. Lalu ke goto. Untuk goto, ini masih tadi ya, jadi kalian bisa klik di replace sendiri atau di find sendiri. Di find sendiri tadi ada goto. Ini ada goto sendiri, maka tetap akan munculnya itu adalah box yang sama. Walaupun kalian ngeklik tadi yang di find advanced. Page, misal di sini kita cari dia di page 3. Kalian klik goto, maka dia akan menuju pada page 3. Ini adalah page 3. Page 3 ya. Mau kalian page 2 atau page 1, maka nanti akan menuju page 1. Itu pencarian goto. Section line di sini tidak ada karena kita masih belum membuat tabel, grafik, dan sebagainya ya. Nanti kita masuk ke bookmark. Yang lain ini masih kosong karena kita tidak mengubah apapun. Baru hanya yang heading ya. Tapi untuk pencarian tadi bisa page halaman. Bukan untuk heading, bookmark bisa. Ini untuk find and replace, untuk mengganti kata dan pencarian. Find and replace kita masuk ke link, hyperlink, dan bookmark. Misal di sini untuk link atau hyperlink ya. Link itu di sini bookmark. Misal di sini ya kita mau nge-bookmark, fungsinya bookmark juga untuk memudahkan pencarian. Misal di sini ini adalah Budi, kita blok yang namanya Budi. Lalu kita klik bookmark, lalu kita misal ini adalah pelamar kerja. Kerja 1. Add-nya tidak bisa diklik. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan dari penulisan. Kita kasih strip. Karena ada space ya tadi. Add-nya juga tidak bisa diklik. Kenapa? Karena dia tidak membaca atau tidak memenuhi aturan untuk menambahkan. Jadi dia biasanya tidak ada space. Add-nya baru bisa ditambahkan. Atau kalian menggunakan underscore. Dia juga baru bisa di-add, ditambahkan. Kita gunakan underscore aja sebagai pemisah. Oke, kita add, maka dia akan menjadi bookmark. Ketika kita klik bookmark, di sini ada pelamar kerja 1, yaitu Budi. Tapi di sini memang tidak kelihatan bahwa dia di bookmark. Tapi sebenarnya dia di bookmark. Jadi kita bisa mudah dalam mencari. Misal ada 50 pelamar dalam satu file,
yang ada, kalian tinggal nge-bookmark satu-satu, sehingga ketika mencari pelamar kerja yang keberapa, yang ke-50, maka kalian tinggal klik aja, oh yang ke-50, nanti akan menuju yang dimaksud. Di sini berikutnya di lampiran yang kedua, saya tambahkan di sini adalah namanya Gandhi. Yang ini Gandhi. Lalu masuk ke halaman lampiran yang ketiga. Misal di sini, ini saya delete. Lampiran 4 jadi naik. Kenapa? Karena saya tadi langsung masuk delete. Ini saya tulis dulu saja. Misal nama yang kedua adalah Rafino. Rafino. Di lampiran 4 kita tinggal Ctrl Enter lagi. Ctrl Enter, dia akan menuju halaman baru lagi. Tapi yang di Ctrl Enter di depan lampirannya ya, kata lampiran. Lalu untuk yang ini saya klik untuk si Saiful. Oke. Saya coba bookmark ya. Ini saya bookmark tadi yang ini bookmark baru satu ya. Yang pertama si Budi. Ini saya bookmark juga untuk si Gandhi, misal si Gandhi saya bookmark, ini adalah sebagai pelamar kerja yang kedua. Tambahkan add, lalu untuk yang lampiran berikutnya, Rafino saya jadikan bookmark untuk pelamar kerja yang ketiga. Add. Lalu yang si Saiful saya jadikan ini adalah bookmark untuk pelamar kerja yang keempat. Oke, add. Nah, sehingga di sini bookmark, jadi kita bisa menuju pada yang diinginkan ketika datanya banyak. Pelamar kerja, kita klik 2 kali, klik kiri ya, 2 kali, maka langsung menuju pelamar kerja yang dimaksud. Pelamar kerja 1, pelamar kerja 4, pelamar kerja 3. Biasanya ini ketika KP ataupun TA, kalian lebih mudah untuk pencarian, misal gambar. Misal di situ ada gambar, lalu kalian mau merujuk gambar yang ada, atau tabel atau gambar atau bagan flowchart dan sebagainya. Kalian bisa nge-bookmark sehingga lebih mudah dalam mencari. Jadi di awal disortir dulu kalian apa saja nih yang harus di-bookmark sehingga ketika file ini dibuka kembali, kalian ketika hal itu penting, dianggap penting, sehingga dalam pencarian itu bisa lebih mudah, sehingga tidak butuh waktu banyak untuk menemukan apa yang dicari. Jadi kalian bisa tambahkan bookmark. Lalu untuk yang link, ada yang sambil mencoba? Atau hanya mendengarkan? Baru mendengarkan. Mendengarkan. Oke. Terlalu cepat? Masih bisa diikuti kan ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Masih bisa, Bu. Oke. Kalau sambil nyoba takutnya nggak fokus, Bu. Oke. Nah, nanti ada latihan sendiri. Ada 2 latihan soal yang harus dikerjakan gitu. Nanti kalian itu sambil latihan, mencoba sendiri. Oke, sekarang masuk ke link, hyperlink. Kita tadi sudah membuat heading, di mana heading awalnya itu ada lembar lamaran pekerjaan ya. Lalu ada lampiran 1, 2, 3, 4. Lalu ada bookmark. Kita hyperlinkkan tadi ke Gandhi ya, karena kursornya tadi masih ada di Gandhi. Gandhi itu di ya, karena kursornya masih ada di Gandhi. Karena itu tadi ketika di-linkkan, maka yang muncul di sini adalah Gandhi. Nah, ini untuk hyperlink, misal di sini Gandhi ya. Jadi kalian blok dulu mana yang mau di hyperlinkkan, tadi sudah di bookmark, sekarang di hyperlinkkan. Misal untuk Gandhi itu mau di-linkkan dengan yang lampiran misal. Mau kalian linkkan dengan di lampiran 1 misal ya. Atau di lembar lamaran pekerjaan. Oke, kalian tinggal klik. Jadi mau di-linkkan dengan yang mana? Place in this document berarti di dalam dokumen ini sendiri. Existing file or web
page berarti di file atau web halaman page web yang kalian punya. Jadi ketika saya klik Gandhi, berarti misal di situ ada file sendiri, file punya Gandhi sendiri. Existing file berarti ini saya tidak klik ya, karena nanti munculnya adalah file saya. Oke. Jadi existing file itu yang terbuka, nanti adalah file yang terakhir yang kita kerjakan, yang kita buka tadi yang sempat saya kerjakan. Nah, misal di situ si Gandhi ini dia punya file sendiri, dia ada CV-nya sendiri. Misal Gandhi punya CV sendiri yang terpisah dengan halaman ini. Kalian bisa ngelingkan si Gandhi ini dengan file yang ada, sehingga kita tahu ketika ngeklik si Gandhi dia akan menuju file yang dimaksud. CV-nya ada di mana gitu. Create new document berarti membuat dokumen baru. Email address berarti mengemailkan, dilingkan dengan sebuah email, misal. Misal di sini saya linkkan dengan lembar lamaran pekerjaan ya. Saya misal di sini oke, Gandhi. Nah, ini warnanya berubah, berarti ini dilingkan. Ini kok nggak bisa diapa-apain, sama aja kayak biasa. Iya. Jika mau dilingkan, kalian bisa klik Ctrl, kalian di keyboard klik Ctrl, lalu letakkan di Gandhi. Maka dia akan berubah menjadi bentuk tangan. Kalau enggak, biasa aja. Jadi kalian klik Ctrl, lalu kalian klik Gandhi, dia akan langsung menuju ke lembar lamaran pekerjaan. Jadi mirip seperti itu. Kalaupun di existing file yang ada, maka dia akan langsung menuju pada file yang ada tadi, yang merujuk dari Gandhi. Kalau biasa aja seperti ini, ya dia hanya tulisan biasa. Tapi ketika kalian klik Ctrl di keyboard, dia akan berubah menjadi link. Ngelingkan dia. Ini untuk hyperlink. Kalau yang lain juga sama, Raffino misal mau dilingkan dengan file yang mana, maka kalian tinggal Raffino di blok, lalu dilingkan dengan yang mana. Misal mau dilingkan dengan pelamar kerja 2. Oke. Maka kalian klik Ctrl, klik Raffino, dia akan menuju lampiran 2. Oke, kalau biasa aja, ya dia hanya tulisan biasa. Jadi harus klik Ctrl dulu. Bareng klik Ctrl, baru dia akan berubah menjadi bentuk tangan. Itu untuk link dan bookmark. Untuk memudahkan bookmark, link untuk ngelingkan ya, pilihannya bisa file, dilingkan dengan sebuah file yang ada di laptop kalian, ataupun di file yang ada di website, atau dengan dokumen baru, kalian membuat dokumen baru bisa, email address juga bisa. Dokumen baru nanti berarti buat dokumen baru ya. Gitu. Oke, link lalu bookmark juga sudah tadi untuk mencari ya. Jadi menuju pada bookmark yang ada yang sudah disimpan. Kalau mau di delete tinggal delete aja, mau di delete atau go to. Kalau go to sama aja ya, mau kalian klik 2 kali atau kalian klik go to sama, dia menuju pada yang dimaksud. Ini nggak ada tulisannya, tapi ketika di close ada, cuman nggak kelihatan. Oke, itu masuk link dan bookmark. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Nah, oke, masuk link bookmark, header footer tadi juga sudah. Layout juga sudah masuk ke. Oke, sekarang kita masuk ke borders dan watermark saja langsung. Oke. Kita kembali ke halaman yang pertama. Misal untuk halaman pertama di sini kita didesain. Ini banyak macamnya nih. Mau kalian model, misal tulisannya ini mau bentuk seperti apa? Oh, itu biasa aja. Saya mau yang kayak gini aja. Bisa kalian pilih di sini. Temanya mau seperti apa? Colors warnanya pun kalian bisa ganti. Misal orange, maka dia akan berubah jadi orange. Kalau kalian ganti red violet, maka dia semua akan berubah menjadi red violet. Nah, dia akan berubah menjadi red violet semua. Ini untuk colors-nya, mau kalian ganti seperti ini juga, jadi tinggal dipilih saja mau bentuk yang seperti apa. Di paragraph spacing, nanti ini lines, berarti ini adalah lines-nya. Kalau shading, tadi set full ya warnanya, dia akan berubah shaded seperti ini.
font untuk huruf, maka di sini juga kalian bisa memilih mau Franklin Gothic atau yang lainnya. Century Gothic. Ini saya klik ke sini dulu kursornya sehingga kita bisa lihat perubahannya tanpa enter. Jadi kalian letakkan kursornya di yang mau dicek. Nggak usah di blok. Font di sini kalian cek, oh kalau Arial kayak gini, oh di Corbel kayak gini, karena Tandara. Maka kalian bisa pilih sendiri mau bentuk hurufnya seperti apa gitu. Century. Nah, kalau mau yang mana kalian tinggal klik aja Century. Oh, diklik satu kali aja. Paragraph spacing ini, misal ini saya agak ke bawah ya. Paragraph spacing, misal no paragraph berarti tidak ada paragraf. Compact, kalian bisa lihat perubahan dari paragraf yang ada. Type, space-nya, jarak ya, jarak antar katanya bisa antar barisnya seperti ini. Open, gede-gede ya, relax juga. Double berarti double spasi bawah antar barisnya gitu. Ini untuk paragraf spacing. Jika kalian mau space bawahnya itu mau yang mana gitu, relax, open atau ini gede-gede gitu. Jadi kalian tinggal pilih saja no paragraph space, maka tidak ada paragraf space untuk yang di bawah. Ini sebenarnya bisa juga di home. Di home di sini kalian bisa di sini spacing. Ini spasinya 1. Mau kalian space semuanya, misal kalian atur space semuanya ya, Ctrl A. Ctrl A kalian klik bersamaan, itu untuk ngeblok semuanya. Semuanya akan terblok. Misal di sini spasinya mau disamakan semua. Kalian pilih di home space. Ini mau 1,15, mau 1,5, maka nanti semuanya akan terset 1,5. Jika kalian hanya bagian ini, ya berarti tinggal kalian blok satu-satu. Di blok aja, klik kiri nanti terblok. Tapi jika mau diblok semua, tinggal Ctrl A bersamaan, maka akan terblok semuanya. Space di sini kalian bisa atur sendiri. Bedanya ketika ada yang satu, ini ada add space after paragraph. Add space after paragraph ketika kalian klik, walaupun di sini space-nya 1, tetap besar-besar. Karena kadang biasanya KP ya, KP ataupun TA, saya sudah space 1 itu Bu, loh, kok bisa satu-satu, hanya 1. Padahal space-nya 1. Kenapa? Karena kalian menggunakan add space after paragraph, setelah paragraph. Kalau before paragraph, kalian berarti add space juga sebelum paragraph. Maka yang dimaksud 1 tapi tanpa space. Berarti remove. Kalian bisa remove space after paragraph dan remove space before. Maka di sini akan terlihat dia memang 1 jaraknya. Karena kadang biasanya kekeh, saya 1 kok Bu, ya memang 1 gitu, tapi kalian masih menggunakan space. Di situ ada space before dan ada space after. Ini untuk jarak, karena biasanya kadang kan penulisan beda-beda ya. Untuk abstrak space-nya 1, tapi ketika masuk ke bab pendahuluan, maka untuk space-nya yang bagian antar barisnya itu 1,5. Itu kan beda-beda. Jadi nanti bisa disesuaikan di home, di bagian space ini. Mau add atau remove. Selain di desain ya, tadi paragraph spacing. Kalau ini paragraph spacing sesuai dengan yang ada, tidak berapa gitu. Custom, bisa kalian custom untuk ukurannya, set default untuk restrict, recommend, edit, kalian bisa edit satu-satu. Oke, lebih mudahnya langsung di home aja, hampir sama. Lalu masuk ke efek. Efek di sini kalian gunakan mau efek yang mana, mau top shadow atau mau yang mana. Efek ini saya blok semua, misal di sini glow edge atau enggak, belum terlalu kelihatan ya. Oke, kita lanjut saja ke misal di sini page border dulu ya. Masuk ke page border, ini untuk memberi batas garis tepi ya. Ini kan none berarti tidak ada batas garis tepinya. Kalian bisa klik box. Di sini bisa kalian pilih garis yang mana. Mau kalian garis seperti ini dengan ketebalan berapa? Misal ini kan setengah pit. Kalian misal ketebalannya mau kalian kasih 3 pit. Maka di sini nanti akan berubah. Garis tepinya dia akan
ada muncul. Misal warnanya garis tepinya mau diubah, bukan warna hitam, colors. Nanti kalian bisa ganti. Colorsnya mau disesuaikan. Misal di sini saya mau warna biru. Oke. Maka nanti akan berubah menjadi warna biru. Lalu untuk garisnya juga saya mau yang seperti ini aja. Dia akan berubah menjadi patah-patah ya. Ini untuk page borders. Tapi ketika kalian menggunakan art di sini macam-macam. Misal kalian gunakan di sini gambar ya. Ini biasanya untuk undangan ulang tahun. Oke. Dia akan berubah seperti ini. Kalau mau kalian bentuk es krim, dia akan berubah menjadi es krim. Biasanya ini ketika kalian membuat sebuah undangan. Kalau ini masih resmi, kita gunakan garis aja. Garis full ya. Kalian bisa pilih ada shadow, ada 3D, ada custom, di custom sendiri. Kita gunakan biasa aja garis dengan ketebalan misal 3 pt ya. Dengan kita kasih warna misal. Warnanya apa? Ungu. Oke. Jadi warna ungu gitu. Lalu kita masuk ke page color. Page color ini untuk merubah background. Misal kalian mau ubah di sini kalian ganti warnanya pink, maka dia akan berubah page color-nya. Semua akan berubah. Jadi kalian bisa pilih more colors di sini. Kalian bisa pilih mau yang warna apa, red, green, blue-nya bisa kalian set, mau setebal apa, mau setransparan apa gitu. Ini bisa kalian pilih sendiri di page color, bisa kalian fill effect mau seperti apa, variannya banyak. Nggak banyak, ada, variannya ada, jadi kalian bisa set aja. Colors gradiennya mau 1 colors, mau 2 colors, campuran preset, mau yang campuran seperti ini atau nanti akan seperti ini. Jadi kalian bisa pilih untuk background-nya mau seperti apa. Untuk tadi fill effect ya, fill effect. Preset misal di sini warnanya early sunset ya, mau daybreak, maka nanti akan berubah daybreak. Jadi tergantung page colors, disesuaikan aja. Lalu masuk ke watermark. Watermark di sini digunakan untuk biasanya kalian ketika download ya di internet itu kan ada tuh tulisan di tengah-tengah mengganggu. Jadi kalian tidak bisa forward ulang, tidak bisa kalian langsung gunakan Word itu atau PDF yang ada. Kenapa? Karena di situ sudah di-stempel, kayak di-stempel ya. Do not copy. Kan nanti akan muncul di sini do not copy, sehingga orang tidak bisa langsung menggunakan file kalian. Kenapa? Karena di situ ada data ini sebenarnya ngambil dari mana, bahwa ini berarti punya orang gitu. Ini bisa kalian set tulisannya apa? Masuk ke custom watermark. No watermark berarti tidak ada watermark. Masih tidak ada tanda ya di situ. Picture berarti kalian bisa select pictures misal. Bisa dari file kalian, file laptop kalian, bisa lewat Bing kalian cari, selain Google ya ini. Munculnya Bing punya saya. Flowers misal kalian enter cari. Misal di sini mau kalian kasih background bunga matahari. Oke, insert. Oke, loading. Kita skalanya auto, kalian bisa set juga skalanya 50, 150, 200%. Atau 200% set. Oke. Maka nanti background-nya dia akan berubah menjadi bunga matahari. Nggak kelihatan ya, karena tercampur tadi dengan page colors-nya. Tidak kelihatan. Oke, jadi satu. Ini sebenarnya ada bunga ya. Oke, ada bunga. Nah, watermark di sini, selain pictures, ini kan 200%, jadi bisa kalian set. Misal di sini, kalian bukan gambar misalnya. Ini kalau gambar kan biasanya kayak undangan-undangan ya, brosur, dia menggunakan background. Misal di sini hanya tulisan saja, teks aja. Teks di sini language-nya bisa kalian pilih. Lalu teksnya bisa kalian ganti ya. Misal di sini kalian ganti UTY. Font-nya format untuk
hurufnya apa, Century School Book atau yang lain, kalian bisa set juga. Lalu size-nya, ukurannya mau yang berapa, auto mau yang 54 atau mau yang 144, kalian bisa pilih sendiri. Ini saya set auto misal. Warnanya mau apa? Kalau mau warna kuning, diagonal, tetap diagonal misal, oke. Nah, maka nanti hanya akan muncul huruf UTY, warna kuning. Custom watermark, jika kalian set horizontal, oke. Maka di sini nanti yang muncul ya dalam bentuk horizontal tulisannya semua. Dia akan semuanya akan ada tulisan background-nya untuk watermark-nya. Dia jadi background. Sebagai tanda ya. Diagonal apply. Jadi akan jadi seperti ini. Mau warna lain boleh, silakan tinggal dipilih aja apply. Warnanya ini merah. Jadi bisa di set sendiri-sendiri. Oke, jadi merah seperti ini. Mau semi transparan, misal apply. Jika tidak di checklist berarti fill ya, penuh. Kalau semi transparan karena seperti tadi tidak penuh ya untuk warnanya. Oke. Terus misal kita gunakan seperti ini. Ini untuk watermark. Page colors, page border sudah. Oke. Oh ya, oke satu lagi. Ini untuk didesain ya. Kalian bisa set sesuai dengan yang ada, yang seharusnya, yang kalian mau gitu. Satu lagi, kita bisa insert. Di insert, kita bisa pilih, di sini ada picture. Picture ini berarti kita bisa memasukkan gambar di sini, jadi tidak copy paste ya. Tapi bisa juga copy paste. Kalian misal ada gambar nih di folder kalian, mau gambar yang mana, kalian bisa copy paste, dikopikan, lalu kalian pastekan ke sini, bisa. Tapi untuk di Word-nya sendiri itu bisa kalian menggunakan insert. Sehingga gambar yang dimau itu bisa muncul di sini. Bisa dari device, bisa dari stock image atau online pictures. Jika kalian, saya kurang tahu ya, tapi stock image ini untuk yang Microsoft 365 ini nanti akan ada, tapi online ya. Nanti di sini akan ada beberapa pilihan gambar yang bisa kalian masukkan sebagai gambar. Kalau saya masukkan ini, insert, nanti akan muncul gambar. Nah, dia akan muncul gambar. Bisa kalian pindah-pindah gitu. Oke, saya hapus. Misal di sini kita insert shape. Berarti bentuk apa yang mau kita buat di sini? Apakah misal di sini saya mau bentuk segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6 ya. Saya tambahkan di sini misal. Terus di sini apa namanya? Tadi dari insert ya, kalian bisa pilih mau yang mana, kalian bisa tambahkan dan kalian bisa geser-geser aja. Mau diklik kanan, kalian bisa set juga di sini add text. Maka kalian mau menampilkan tulisan, kalian klik aja di sini. Misal di sini adalah lamaran. Maka akan tertera lamaran. Lalu di sini untuk picture sendiri, kalian bisa cek di sini akan muncul menu baru, save format. Save format itu berarti khusus untuk yang kita tambahkan di sini ya, lamaran pekerjaan ini. Oke. Nah, kalau mau geser-geser, tinggal di kursornya ketika ini ya, ada tanda seperti ini, segi 4 ini. Lalu di sini misal mau diganti juga kalian bisa set, mau bentuk seperti apa, mau yang ini, mau yang ungu, atau mau yang merah. Kalian tinggal set aja. Di sini shape fill itu mau full atau tidak untuk isinya yang di dalam ya. Shape outline berarti untuk garisnya mau hitam atau mau yang warna apa, abu-abu. Maka ini untuk shape outline-nya. Shape effect berarti mau seperti apa, mau 3 dimensi, mau seperti ini, mau gini atau mau di yang glow, jadi dia bersinar, glowing, lalu reflect. Jadi terserah. Bisa di set untuk insert picture. Jadi masuk ke insert picture, pilihannya ada shape fill, berarti untuk mengisi background dasar dari
Background dasar dari ininya ya. Apa namanya tadi? Shape. Dari shape-nya, dari bentukannya, shape outline-nya berarti untuk yang garisnya, outline-nya aja, shape effect untuk efeknya. Bisa kalian cek di sini, bisa kalian ubah. Ini head-nya untuk width-nya, lebar tingginya bisa kalian ubah, atau bisa kalian langsung menggunakan ini, dikecilin, digedein, mau di seberapa besar. Hurufnya pun bisa kalian ganti-ganti, tapi di home. Di home berarti hurufnya ini kan 10, bisa kalian ubah, misal mau 18, mau 20, kalian bisa ganti-ganti di sini. Untuk ukuran, untuk tulisannya pun kalian bisa ganti-ganti, mau Algerian atau mau yang mana. Maka kalian bisa ubah. Boss. Nah, ukurannya kalian ubah, misal di sini jadi 20, 18, 16, 14. Kalian bisa ganti-ganti di sini. Oke, itu untuk insert shape. Nah, di sini nanti kalian akan ada tugas 2. Jadi ini untuk materi pertama akan ada 4 bahasan ya. Jadi dibagi 2 kali pertemuan. Jadi hari ini 2 tugas, nanti minggu depan 2 tugas lagi dengan materi yang berbeda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Belum ya. Nanti jadi akan ada tugasnya nanti saya berikan sebuah word, kalian yang mengubah atau mengedit word-nya sesuai dengan permintaan dari tugasnya. Oke, saya stop. Tugasnya itu jadi ada 2. Yang pertama ini 1.1 ya. Jadi ini masih dalam bahasa Inggris. Jadi untuk yang pertama di sini navigasi pane, lokasi dari semua of tool yang ada, review result. Jadi di sini navigasi pane yang ada ya, modify the search term untuk lokasi instance of toy. Nah, jadi di sini masalah navigasi aja yang awalnya tadi ya, kapital toy makers. Jadi nanti word-nya diganti toy makers ya untuk kapitalnya. Di mana di sini untuk pencarian toy capitalize or lowercase, di mana heading 2 style apply. Heading 2 menggunakan heading 2 ya untuk yang toy. Jadi word yang akan saya berikan nanti word-nya yang ini. Untuk tugas 1. 1 titik. Nah, 1. Titik 1. Oke. Ini adalah tugas award-nya yang akan nanti saya upload. Ini kalian edit sesuai dengan yang diminta tadi. Nah, di sini nanti akan diminta, oke, benar. Tadi tugasnya untuk yang berikutnya masih ya. Di sini kalian juga harus mengubah yang namanya Lola Jacobson di bookmark menjadi sales manager. Untuk yang Sarah Jones di bookmark menjadi design manager. Lalu di sini kasih tanda kurung, not the bracket around the names that indicate that they are bookmarks. Jadi yang menandakan bahwa yang namanya si Sarah Jones dan Lola Jacobson itu di bookmark. Jadi kalian kasih tanda kurung. Yang di bookmark itu namanya aja. Tanda kurungnya itu hanya sebagai tanda bahwa itu di bookmark. Karena seperti tadi ya, dia tidak ada tandanya, hanya tulisan biasa. Tapi sebenarnya bisa dilihat ketika saya ngeklik bookmark. Jadi bukan hanya di dalam kurung aja ketika kalian dalam kurung, tapi bookmark ketika saya ngeklik, ternyata bookmarknya nggak ada, kosong, ya berarti itu kalian tidak bookmark itu. Itu hanya sekedar kalian kasih dalam kurung aja, jadi tetap di bookmark. Lalu di situ hyperlink, di sini hyperlink 6 level heading, jadi di hyperlink kan ya. Tadi ada di ada 6. Untuk Lola Jones di sini ada ya. Jadi ini word-nya masih belum diedit.
Kalian tinggal cari aja sesuai dengan tugas yang ada. Ini sebagai apa, di-link-kan atau di bookmark. Lalu yang maksudnya 6 stick level tadi untuk hyperlink yang ini. Ini ada 6 level ya di sini resort hard card. Nah, di sini kalian bisa cek bahwa new electronic favorite di sini ada. Jadi di-link-kan dengan new electronic favorite berarti bagaimana cara ngelingkannya? Berarti harus ada yang di bookmark atau dihidingkan atau bagaimana? Tapi nanti di-link-kan gitu. Jadi ketika nanti ngeklik table of content yang ada di sini, dia akan langsung menuju pada materi yang ada. Why by wingtip toys di sini juga sudah ada. Ini berarti harus di-link-kan ke ini. Ini kan masih tulisan biasa, harus mencari satu-satu. Jadi ketika nanti ngeklik rekognisi, dia harus menuju pada rekognisi yang ada, rekognisi di sini. Bagaimana cara ngelingkan seperti yang tadi ya, berarti harus di bookmark atau di heading, sesuai dengan permintaan dari tugas yang ada. Itu yang maksudnya tadi 6 level ya, yang di-link-kan, yang diminta itu yang tadi di table of content. Itu untuk yang pertama, itu untuk Word yang pertama. Lalu ini move between grafik dari dokumen sampai akhir ya. Jadi move untuk grafik yang terakhir menjadi paling atas di halaman yang ketiga. Jadi nanti disesuaikan aja untuk move. Lalu move from the top of page 3 to the sales manager bookmark. Jadi tinggal memindahkan halaman ketiga ya untuk sales manager menjadi bookmark sales manajernya. Jadi nanti kalian simpan dengan Word satu-satu result. Jadi Word-nya nanti kalian ganti dengan nama kalian, name NPM kalian diganti dengan NPM kalian, underscore satu-satu underscore result. Tugas yang pertama. Tugas yang kedua. Ada 2 Word nanti yang saya upload. Tugas yang kedua, jadi di sini untuk page color nanti diganti dengan tan atau background 2. Lalu configure untuk poin 1 box page border. Jadi di sini menggunakan line style untuk border page yang tadi ya. Kasih garis sesuai style kalian, your choice. Jadi sesuai pilihan kalian. Mau bentuk seperti apa, mau titik-titik atau mau full, warnanya juga terserah kalian. Tapi jangan menggunakan art style, jangan menggunakan tadi ya yang kayak undangan itu art style. Jadi menggunakan page border biasa. Lalu nanti set watermark-nya, tulisannya itu adalah example only. Di sini ada example only ya, example only di watermark dengan warna lavender accent 3 teks dan untuk ukurannya 54 pt atau poin dengan semi transparan. Lalu yang berikutnya, di halaman yang kedua, tambahkan setline header. Header tadi kita sudah bahas ya, nanti di headernya kalian tulis aja setline. Di mana yang diminta hanya yang halaman yang kedua ya, di sini. Configure the header so that it doesn't appear. Jadi kecuali yang halaman yang pertama. Jadi yang ada tulisan setline header itu hanya untuk yang di page yang kedua. Lalu berikutnya on page 2 di page yang kedua insert cycle. Circle maksudnya berarti lingkaran ya, letakkan di kanan margin, tapi yang hanya halaman yang kedua. Lalu yang berikutnya display the document title. Jadi di sini untuk title-nya ganti dengan casual style. Jadi Word-nya untuk yang tugas yang kedua, ini adalah Word yang akan saya upload nanti. Simple Room Design ini nanti harus kalian edit dengan sesuai tugas yang ada di di page borders dan di watermark sesuai dengan permintaan dari tugas yang ada. Nanti disimpan sama ya Word 12 result. Word-nya nanti diganti dengan NPM kalian, NPM 12 result. Jadi nanti tugasnya ada 2 yang harus kalian kerjakan, yang dikumpulkan itu hanya yang diedit saja, sesuai dengan yang diedit saja. Jadi ada tugas 1-1, tugas 1-2, jadi nanti dikumpulkan lewat e-learning. Jadi untuk tugas 1-1 apa,
Tidak perlu langkah-langkahnya, tinggal kalian edit aja, nanti tinggal saya cek aja sesuai dengan sesuai permintaan yang ada di bookmark ya, nanti saya cek di bagian bookmark. Di bagian apa saja yang sudah diubah di hyperlink kan, nanti tinggal saya cek. Kalau itu memang tidak di hyperlink kan, hanya dikasih warna saja, otomatis saya tidak bisa ngeklik word itu gitu. Stylenya otomatis beda-beda ya, watermark tidak mungkin kan kalian sama garisnya, kecuali kalian punya warnanya pun bisa beda gitu, tergantung ya nantinya. Jadi saya harap hindari untuk forward ulang jawaban temennya, karena di sini kan tugasnya masih sama ya. Gitu. Nanti saya lihat dulu untuk tugas ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Ada yang masih bingung? Untuk deadline-nya kapan, Bu? 1 minggu. Ini kan hari Selasa, jadi dikumpulkan paling lambat hari Senin, malam Selasa. Jam 12 malam. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Jadi deadline-nya 1 minggu. 1 minggu saja ya. Jadi kalian bisa otak-atik dulu, sambil kalian pelajari, dikumpulkan paling lambat malam Selasa. Jadi sebelum perkuliahan mulai, jam 12 malam. Dikumpulkan lewat e-learning. Jadi 2 word yang dikumpulkan. Saya harap hindari forward jawaban temannya. Saya rasa masih mudah lah dikerjakan sendiri. Cukup, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Untuk format filenya gimana, Bu? Format apa? Format file untuk yang dikumpulkan, tugas yang dikumpulkan. Format nama filenya nanti Word underscores, nanti sama tugasnya itu nanti saya upload, jadi bisa dibaca lagi. Oh iya, Bu. Di terakhir. Word-nya cuma nanti diganti NPM. Jadi itu NPM. pengumpulannya terpisah ya, Bu? Tugas 1 sama tugas 2. Iya. Kalau dijadikan. Oh. Nah, terpisah karena 2 Word yang berbeda. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi ada 2 Word yang berbeda, nanti tinggal terpisah, dikasih namanya sesuai dengan yang tadi ya, Word 1.1 result, satunya Word 1.2 result. Word-nya diganti dengan NPM kalian, kata Word-nya. Jika nanti masih ada yang bingung, bisa ditanyakan lewat WA group. Jadi hari ini hanya ini, nanti minggu depan tetap masih Word manajemen Word, tapi dengan materi yang berbeda. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Jika nanti masih ada yang bingung atau mau ditanyakan, bisa lewat WA group. Setelah ini saya upload di e-learning untuk PPT-nya tadi, tugas, dan 2 file Word-nya. Untuk video rekamannya, Bu? Video rekamannya mungkin masih saya edit, paling enggak ya paling hari Rabu ya, besok. Paling besok baru saya upload. Baik, Bu. Di e-learning, Bu, jadi. Kalau video mungkin saya uploadnya langsung di YouTube aja ya. Nanti saya kasih linknya. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi paling baru besok untuk ininya, karena masih harus rendering ya. Rendering file. Oke. Cukup untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk presensi, walaupun presensi tidak masuk ke penilaian, bobot prosentase, tapi tetap presensi ya. Tidak mungkin kan sampai tidak presensi sama sekali. Gitu. Cukup untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu untuk materi minggu depan. Terima kasih untuk partisipasinya. Tetap jaga kesehatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya.